Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fauzia dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 28. Di sini saya akan mempresentasikan laporan keuangan perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan pelayanan atau memproduksi produk yang tidak terwujud. Tujuannya adalah mendapatkan suatu keuntungan atau laba. Contoh dari perusahaan jasa ada salon, laundry, bengkel, rental mobil atau motor, dan lain-lain. Laporan keuangan atau financial statement merupakan hasil akhir suatu proses kegiatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan ada 3, yaitu laporan laba atau rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Yang pertama ada laporan laba atau rugi. Laporan laba atau rugi dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Laba atau rugi sama dengan total pendapatan dikurangi total beban. Jika hasilnya positif, maka perusahaan akan mengalami laba. Jika hasilnya negatif, maka perusahaan akan mengalami rugi. Bentuk penyusunan laporan laba atau rugi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada single step, yang kedua ada multiple step. Yang pertama single step. Single step dibuat dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan dan seluruh beban. Kemudian selisihnya dapat diperoleh laba atau rugi. Yang kedua ada multiple step. Multiple step memisahkan antara pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha, serta memisahkan beban usaha dan beban di luar usaha. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan perubahan modal yang terjadi setelah digunakan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan dalam satu periode akuntansi. Jika perusahaan mengalami laba, maka modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi price. Jika perusahaan mengalami rugi, maka modal akhir sama dengan modal awal dikurangi rugi dikurangi price. Kenaikan ekuitas pemilik berasal dari investasi pemilik dan laba bersih. Penurunan ekuitas pemilik disebabkan oleh penarikan pemilik dan rugi bersih. Yang ketiga ada laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode. Manfaat neraca saldo. Yang pertama, memberi informasi tentang keuangan perusahaan pada saat tertentu. Yang kedua, menilai struktur pendanaan perusahaan. Yang ketiga, menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan. Bentuk-bentuk neraca saldo ada 2. Yang pertama, neraca bentuk skontro. Yang kedua, neraca bentuk stafel. Neraca bentuk skontro. Neraca ini menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas dengan urutan penyusunan sebelah menyebelah. Sebelah kiri untuk aset, sebelah kanan untuk ekuitas dan liabilitas. Gambar di atas merupakan contoh dari neraca bentuk skontro. Ada dari PT ABC per 30 Desember 2018. Sebelah kiri terdapat aset, sebelah kanan terdapat ekuitas dan liabilitas. Lalu ada neraca bentuk stafel. Neraca bentuk stafel menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas dengan urutan penyusunan dari atas ke bawah. Pada gambar di atas adalah neraca bentuk stafel dari PT ABC per 30 Desember 2018. Di bagian atas ada aset, di bagian bawah ada ekuitas dan liabilitas. Lalu ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah penerimaan dan pengeluaran kas dari sebuah kesatuan usaha untuk suatu periode tertentu. Tujuannya adalah menyajikan info penerimaan kas dan pengeluaran kas sebuah perusahaan dalam satu periode tahun buku. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.